Sebelum menggunakan Readpiece untuk menggambar pola, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan setting dasar. Ada 4 hal setting dasar yang bisa kita lakukan. Pertama, men-setting satuan ukuran. Gunakan option System Setup Length Unit. Pada kotak sebelah kiri merupakan satuan ukuran cm, mm, inci, dan seterusnya. Sementara kotak bagian kanan merupakan presisi. Jadi sistem bisa membaca angka berdasarkan settingan kita berapa angka di belakang koma. Misalkan jika kita men-setting 0,01, sementara angka yang kita input adalah 5,667, maka dia hanya terbaca 5,66. Setelah length unit kita tentukan, yaitu unitnya cm dengan presisi 0,01, kemudian kita klik. Pengaturan yang kedua adalah ruler. Ruler adalah penggaris yang bisa membantu kita saat menentukan titik menggambar pola. Caranya, klik view, ruler bar kita centang, sehingga nampak ruler ada di atas dan sebelah kiri kertas putih. Pengaturan yang ketiga adalah pengaktifan tool dasar. Tool dasar adalah tool yang bisa kita panggil dengan cara klik kanan menggunakan mouse. Caranya option System Setup, kemudian klik Dev Toolbar. Di sini tool dasar belum ada yang kita panggil ya, karena kotak di sebelah kiri ini masih kosong. Untuk memanggilnya, kita klik tool yang kita kehendaki, kemudian lakukan add sesuai dengan keperluan kita. Kemudian kita oke. Kita cek apakah tool dasar berfungsi saat kita panggil, klik kanan. Ini adalah tool dasar yang sudah kita tambahkan. Pengaturan yang keempat adalah zoom in out. Fungsi dari zoom in zoom out adalah untuk memperbesar dan memperkecil objek saat menggambar. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan menggerakkan scroll pada mouse. Caranya men-setting zoom in zoom out adalah option System Setup, Switch Setup, turn wheel zoom in zoom out-nya harus dicentang. Jadi ada 6 hal yang harus kita centang. 6 teratas ini kita centang untuk memudahkan saat menggambar. Kemudian kita oke. Demikian tadi cara. Sebelum menggunakan Readpiece, kita perlu mengenali preface dari Readpiece itu sendiri. Preface atau perwajahan Readpiece adalah seperti yang nampak berikut. 7 hal yang harus kita pahami dari preface ini. Yang pertama adalah menu bar. Menu bar itu merupakan menu yang berupa file, edit, pattern, size, dan seterusnya. Terus yang kedua adalah toolbar. Toolbar adalah tool yang digunakan dan berada di sebelah atas, terdiri dari new, open, save, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ruler. Ruler ada di sebelah atas dan sebelah sisi kiri. Kemudian berikutnya adalah design toolbox. Design toolbox ada di sebelah kiri ini. Ini fungsinya untuk membuat desain. Jadi beberapa tool yang digunakan untuk membuat desain. Sementara pattern toolbox adalah tool yang digunakan untuk membuat pattern. Jadi tool yang sebelah kanan ini belum bisa berfungsi jika desain tadi belum diubah menjadi pattern.
Terus yang keenam adalah pattern list box, yaitu box yang berisi identitas pattern yang sudah Anda buat. Terus dan yang terakhir adalah grading toolbox. Grading toolbox ada di sebelahnya pattern list box. Jadi ini tadi nomor 1, terus yang ungu ini nomor 2, terus yang ketiga ruler, terus 4 desain, terus 5 ini pattern toolbox, terus yang keenam adalah pattern list box, dan yang ketujuh adalah grading toolbox. Itu tadi penjelasan tentang preface dari Ridgefish. Setelah melakukan pengaturan dasar, hal kedua yang harus kita pahami adalah mengenali tool serta kegunaan tool pada desain toolbox. Di sini ada modify sampai ke bawah. Yang pertama kita mengenali namanya intelligent pen atau shortcut F. Fungsi dari intelligent pen yang pertama bisa untuk membuat garis. Caranya klik kiri. Jika kursornya itu bentuknya S, dia akan membentuk garis yang bisa ke segala arah dengan bentuk garis yang tidak lurus ya. Jika kursornya kita klik kanan mouse dan bentuknya T, dia akan membentuk garis lurus. Jadi fungsi pertama intelijen membuat garis lurus. Ini adalah kotak dialog untuk menentukan panjang garis. Oke. Kemudian fungsi intelijen yang kedua membuat garis lurus yang tidak terlalu lurus ya. Jadi ini lurus yang dari segala arah bisa. Kemudian klik kanan. Ini garis lurus. Kemudian membuat garis lengkung dengan cara klik kiri, klik kiri lagi, kemudian klik kanan. Ini adalah garis lengkung. Kemudian membuat garis dengan sudut istimewa, misalkan ini ya. Terus klik kanan sampai keluar TA, dia akan berhenti pada sudut-sudut istimewa. Tidak bisa sembarangan. Dan yang terakhir fungsi dari intelijen adalah untuk membuat kotak. Caranya klik kiri pada mouse, di drag atau ditekan ya, bagian kiri mouse, digeser, terus kita lepas, akan muncul kotak dialog untuk kita input dimensi dari kotak yang kita buat. Itu tadi fungsi dari intelijen. Kemudian tool yang kedua adalah rectangle. Rectangle adalah tool yang berfungsi untuk membuat kotak. Caranya klik, tekan kiri pada mouse, geser, kemudian lepas. Keluar kotak dialog, isikan sesuai ukuran yang Anda kehendaki. Oke, berikutnya ada namanya divider. Divider adalah pembagi. Misalkan kita ingin membagi garis yang atas ini menjadi 4 bagian. Jadi kita aktifkan garis atau kita seleksi garis dengan dekatkan ke garis sampai garis warnanya merah. Kemudian kita ketik angka 4 pada keyboard. Kalau kita klik kanan pada mouse, dia akan nampak muncul lengkungan-lengkungan begitu ya. Jika Anda menghendaki ada lengkungan, berarti klik kanan. Jika tidak menghendaki, berarti klik kanan lagi sehingga yang muncul hanya titik-titik. Kemudian klik kiri. Ini adalah penggunaan divider untuk membagi garis paling atas ini menjadi 4 bagian. Di sebelah divider ada namanya add point. Jadi add point itu adalah fungsi tool pada desain untuk menambahkan titik. Misalkan ini garis yang dari atas ke bawah ya. Kita seleksi warnanya merah, terus kita tambah titik di sebelah sini. Klik. Nah, dia akan keluar kotak dialog untuk menentukan jarak titik dari atas sampai ke bawah. Misalkan jaraknya adalah 2. Ini adalah hasil penambahan add point tadi. Kemudian ada namanya kompas. Kompas itu digunakan jika kita ingin menggambar
atau menentukan jarak rendah bahu. Misalkan ini ada garis seperti ini ya, saya membuat kotak ini, terus saya membuat garis lagi pakai intelijen tadi di sebelah sini, saya buat lurus. Nah, misalkan untuk menentukan rendah bahu dari titik sini ke menyentuh garis kedua ini, jaraknya adalah 11 cm. Nah, dia akan berada di 11 cm dan menyentuh garis kedua. Itu fungsi dari kompas. Klik. Terus tool yang berikutnya adalah snip curve. Snip curve adalah tool yang digunakan untuk memotong garis. Misalkan garis kedua ini ya, mau saya potong di sebelah sini, tak perbesar, ada tanda merah ya, garis warna merah dan ada tanda silang merah di dekat gunting itu. Terus kita klik. Nah, ini adalah kotak dialog untuk menentukan letak perpotongan dari garis yang mau kita potong itu tadi. Misalkan ini 7,5, saya bikin 8 ya. Oke, klik. Ini garis yang kedua ini sudah terpotong. Cirinya adalah kalau saya dekatkan ke sisi kiri, dia warnanya merah, sementara yang kanan hitam. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya klik kanan, dia warna merah, yang kiri hitam. Itu adalah fungsi snip curve. Snip curve juga bisa berfungsi untuk menyatukan garis yang terpotong tadi. Caranya adalah garis pertama kita seleksi, ya. Cara menyeleksi, klik kiri pakai mouse sampai garisnya warnanya merah. Kemudian garis yang kanan kita klik sampai warnanya merah. Kemudian kita klik kanan. Nah, ini garis sudah menyatu kembali. Itu fungsi dari snip curve. Berikutnya ada namanya eraser. Eraser sudah tahu ya, fungsinya untuk menghapus. Jadi tinggal diseleksi aja mana yang mau dihapus. Kemudian ada namanya ini shrink dot, ini adalah transfer dot, split, terus cut apart, terus flouncing. Nah, ini adalah compare length. Compare length itu fungsinya untuk mengecek ukuran. Misalkan garis kedua ini berapa panjangnya? Oh, panjangnya 28,31, seperti itu. Terus yang terakhir, tool dasar terakhir untuk membuat desain adalah Vortex. Vortex itu fungsinya untuk menyeleksi garis menjadi pola. Misalkan ini kemudian klik kanan. Ini adalah contoh pola. Misalkan ini pola saku lah, pura-puranya pola saku. Oke, pola saku sudah kita Vortex dan akan nampak di pattern list box. Jadi sudah ada namanya pola 1 di sini, kotak bentuknya yang ada di pattern list box. Demikian tadi contoh beberapa tool, nama tool dan fungsinya untuk mendesain pola.